lu baru lulus S1, dan lu pikir lu sudah aman. But lu pikir lu udah di atas. Jawabannya salah. Dengarkan baik-baik. S1 sekarang bukan tiket ke kelas menengah. S1 sekarang adalah garis kemiskinan baru yang lebih halus. Lu nggak miskin di jalan, tapi lu miskin waktu, miskin pilihan, miskin masa depan. Sambil berpikir, lu udah sukses karena punya gelar. Gue kasih data Fahid, lulusan S1 di tahun 2024 yang menganggur setelah 6 bulan wisuda, 43%, hampir setengah dari lu akan pulang ke rumah orang tua. Bukan karena mereka malas, tapi karena yang lu pelajari di kampus, industri sudah tidak butuh lagi. Ini bukan video motivasi, ini autopsi dari sebuah mimpi buruk yang sedang lu jalani. Dan gue akan bedah kenapa S1 yang baru aja diperoleh dengan susah payah lu sudah expired sebelum lu pakai. Di tahun 1995, Indonesia punya 50 universitas. Output lulusan S1 20.000 per tahun. Permintaan tenaga kerja terdidik 25.000. Shortage, lu punya gelar. Lu adalah raja. Perusahaan antre. Sedangkan tahun 2025, Indonesia punya 4.500 lebih perguruan tinggi. Output S1 800.000 per tahun. Permintaan tenaga kerja formal 300.000. Surplus 500.000 orang setiap tahun. Ini bukan pasar kerja. Ini adalah peperangan. Dan lu masuk medan perang bawa pedang kayak jasa lu. Sementara lawan lu bawa sniper rifle, portofolio, network, skill stack. Tapi ini yang lebih mengerikan. Yang kerja pun tidak aman. Gaji entry level S1 di Jakarta 2024 4.500.000. Sedangkan biaya hidup minimal Jakarta itu 5.200.000. Lu kerja keras tapi tetap minus setiap bulan. Ini bukan karir, ini perlambatan menuju kehancuran finansial. Lu bayar UKT 8-15 juta per semester. Untuk apa? Untuk belajar teori yang dibuat tahun 1990-an. Untuk diajarkan oleh dosen yang terakhir kerja di industri 20 tahun yang lalu. Untuk ujian yang mengukur kemampuan menghafal, bukan memecahkan masalah. Sementara industri, mereka butuh yang bisa pakai AI tools, data analysis, remote collaboration, angle workflow. Lu lulus dengan bangga. Tapi skill lu sudah usang sebelum lu pakai. Kampus lu mengajarkan sejarah. Industri butuh yang bisa prediksi masa depan. Yang paling berbahaya dari S1 adalah ilusi bahwa lu sedang berinvestasi, dan lu pikir asal lulus nanti bisa hidup tenang. Jadi, lu tidak panik, lu tidak lapar, lu tidak terdesak untuk belajar skill nyata. Sementara tukang servis HP 20 tahun di pinggir jalan, dia panik setiap hari. Dia harus jago atau mati kelaparan. Dia upgrade skill tiap bulan karena kompetitor baru muncul terus. Dan 5 tahun kemudian dia punya usaha 3 cabang. And lu masih apply kerjaan entry level. Kenyamanan membunuh lu lebih lambat, tapi lebih pasti. 4 tahun di kampus, lu hidup di Bumble. Nilai bagus, pujian, organisasi kampus, prestasi. Dosen bilang pintar, itu validasi. Tapi pasar kerja tidak peduli. Mereka tidak lihat IPK lu, mereka lihat bisa lu bantu perusahaan ini menghasilkan uang atau tidak. Kalau bisa, lu bakal diterima. Kalau tidak, lu bakal ditolak. Tanpa penjelasan, tanpa perasaan. Lu shock, lu marah, and lu bilang ini tidak adil. Tapi pasar tidak peduli dengan perasaan lu. Pasar hanya peduli dengan value yang lu bisa deliver. Orang-orang sukses non-profesional seperti bootcamp grad, freelancer, content creator. Tapi dengar baik-baik, gue tidak bilang S1 itu sia-sia. Gue bilang S1 saja adalah bunuh diri karir yang survive di tahun 2025. Mereka yang punya S1 plus X itu apa? X adalah bukti bahwa lu bisa menghasilkan value. Contoh X yang real. X sama dengan portofolio 3 project nyata, bukan skripsi yang cuma dibaca 2 orang. X sama dengan skill teknis yang bisa dites Python, data VIZ, copywriting, video editing. X sama dengan network 50 orang di industri target, bukan 500 teman Facebook yang tidak perlu. X sama dengan personal brand, and lu ada di link ID, and lu tulis, lu share insight, lu visible.
Examen dengan side hustle, lu pernah jual suatu and lu paham uang datang dari value, bukan dari gelar. S1 lu hanya 30% dari persamaan, sisanya 70%. Lu harus bangun sendiri di luar kampus dengan darah dan keringat. Tidak ada yang akan ajarkan ini di kelas, karena kampus lu mereka bisnis, mereka jual mimpi. Dan lu pembeli mimpi yang kebangun di tengah mimpi buruk. Oke, lu sadar, lu panik. Itu bagus. Panik adalah awal dari perubahan. Gue kasih blueprint 90 hari untuk upgrade dari S1 yang biasa aja jadi S1 yang dikejar perusahaan. Ini bukan teori, ini protokol darurat. Minggu 1, kedua, audit diri brutal. Tulis semua skill lu sekarang, tanya, skill ini bisa bikin perusahaan bayar berapa? Kalau jawabannya tidak tahu ataupun kurang dari 2 juta, coret. Lu harus punya minimal 2 skill yang bisa dijual 5 juta plus per project. Minggu 3 ke 6, skill sniper. Pilih 1 skill saja, bukan 10. Bukan belajar sedikit Photoshop, sedikit coding, sedikit marketing. Tidak, pilih 1, kuasai sampai lu bisa portofolio 3 hasil. Research, YouTube gratis, kursus, podcast online, atau membership 1-on-1 investasi waktu 4 jam per hari, bukan 30 menit. Ini adalah perang, tidak ada yang menang dengan setengah hati. Minggu 7 ke 10, build prof. Buat 3 project gratis untuk orang, teman UMKM, keluarga, komunitas. Tujuannya bukan untuk uang, tujuannya untuk pembuktian. Before, omset UMKM ini 2 juta per bulan. After, 8 juta per bulan. Setelahnya saya handle digital marketing. Itu senjata lu. Itu yang akan lu tunjukkan saat interview. Bukan IPK, bukan organisasi, tapi impact nyata. Minggu 11 ke 13, network infiltration. Cari 10 orang yang sudah di posisi yang lu mau, bukan untuk meminta kerja, tapi untuk tanya, skill apa yang paling dibutuhkan di tim lu? Portofolio seperti apa yang bikin lu notice? Bangun relasi, jadi knowing. 80 kerjaan bagus tidak di-post, mereka diisi dengan referensi. Dengar, lu punya 2 pilihan sekarang. Pilihan A, tutup video ini, lanjutkan hidup, lulus S1, apply kerjaan, ditolak, menganggur, blaming system, menjadi statistik. Pilihan B, akui bahwa lu tertinggal, akui bahwa kampus lu menjual mimpi basi, lalu bangun. 90 hari dari sekarang, bangun skill, bangun portofolio, bangun dari yang tidak pasti bisa diabaikan. 2045 akan datang dalam 19 tahun lagi. Indonesia emas butuh SDM yang kompeten, bukan SDM yang cuman punya gelar. Lu mau jadi bagian dari bonus demografi yang membangun negara, atau lu mau jadi bagian dari beban demografi yang mengeluh dari media sosial? Pilihan ada di tangan lu. Tapi ingat, waktu tidak menunggu, industri tidak peduli, dan gelar lu tidak akan menyelamatkan lu. Hanya value yang lu bisa deliver, mulai sekarang atau tidak sama sekali. Like video ini kalau lu setuju, share ke temen lu yang masih nganggur sambil nunggu yang cocok. Mereka butuh tamparan ini. Subscribe, 1% lebih baik. Kita ketemu di video selanjutnya.